Hadiah ulang tahun yang misterius, bab 399. Rila kecil sejak kecil merupakan seorang anak yang begitu mudah merasa penasaran. Dia akan ingin memainkan semua mainan apapun yang belum pernah dia mainkan sebelumnya. Maka Rila menggunakan tangan dan memegang pistol ini. Kakek akan mengajarimu bagaimana caranya menembak. Darwin menyuruh Rila kecil untuk memegang pistol tersebut. Lalu barulah dia memegangi tangan Rila. Rila, lihatlah melalui lubang yang berada di tengah. Lalu tembaklah bunga yang berada di tengah itu. Bersiaplah untuk menembak. Epa tidak datang bersamamu. Pada saat Darwin sedang siap untuk membawa Rila menembak, Carson dengan suaranya yang rendah dan dingin terdengar dari arah belakang. Rila kecil menolehkan kepalanya dan tersenyum dengan manis. Ayah, Carson menganggukkan kepalanya. Rila anak baik. Darwin membalikkan kepalanya dengan nada tidak senang. Dia berkata, sejak kapan kau berjalan tidak ada suara? Apakah ingin mengagetkan orang? Carson maju beberapa langkah, tertawa dan berkata, kamu adalah komandan di wilayah militer kota Pasir Bumi. Mana bisa begitu mudah dikejutkan? Darwin berkata dengan suara besar. Carson, kamu benar-benar pot yang tidak terbuka, tetapi berusaha untuk dibuka. Jika Carson tidak menyebutkan komandan, satu kata ini masih baik. Tetapi pada saat dia menyebutkannya, api di dalam diri Darwin keluar dengan sendirinya. Ada orang yang terbunuh di wilayah kota Pasir Buminya. Waktu setengah bulan sudah cepat berlalu. Yang hanya bisa dia pegang adalah petunjuk yang paling besar. Sama sekali tidak ada kemajuan. Carson menggendong Rila kecil dan berkata, aku datang cuma untuk menanyaimu. Bukankah Epa selalu bersamamu? Mengapa kamu tidak membawanya kemari? Dengan menyebutkan nama Epa, Darwin menjadi semakin marah. Marah hingga sangat membenci Epa, ingin memeluknya dan menggigitnya dengan sangat kasar. Dahulu, Epa gadis kecil itu selalu mengikuti dia berlari. Pada saat melihat Darwin, Epa selalu menempel kemana-mana. Tetapi dalam waktu setengah bulan ini, gadis kecil itu jika bukan berhubungan dengan masalah pembunuhan, mau bagaimanapun Darwin berkata dengannya, dia tidak akan memperdulikannya. Darwin mengepalkan tangannya, terdengar seperti suara tulang yang berbunyi. Kepribadiannya, kamu juga bukannya tidak tahu bukan? Dia berkata tidak mau datang. Apakah aku masih bisa menyeretnya kemari? Carson berkata, kamu juga bukannya tidak pernah melakukan hal itu. Darwin berkata lagi, hari ini aku datang menghadiri pesta ulang tahun Rila kecil. Kamu jangan membuat aku marah. Jika sudah membuatku marah, maka aku bisa membuatmu bahkan tidak bisa mengenali oleh ibumu sendiri. Rila kecil berkata, kakek, Rila bisa melindungi ayah. Rila, aku hanya bercanda dengan ayahmu. Darwin dengan cepat meredakan amarahnya. Dalam hatinya dia berkata, menjadi orang single sangatlah menyedihkan. Tidak ada orang yang melindungi dan mencintainya. Bahkan orang yang ingin membantu pun tidak ada. Juga tidak tahu kenapa nasib Carson begitu baik. Dapat memiliki istri yang begitu setia dan menyayanginya. Bahkan masih bisa mendapatkan anak yang begitu lucu seperti Rila kecil. Carson menurunkan Rila, mengelus kepalanya dan berkata dengan ringan, Rila, kamu pergi bermain dulu ya dengan kakak Hansel. Nanti ayah akan pergi mencarimu. Baik ayah. Rila dengan ringan menjawab.
berlarian kecil mencari kakak Hanselnya. Setelah mendengar Rila sudah berlari menjauh, Carson berjalan mendekati Darwin. Meskipun tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi dia tetap menaruh perhatian kepada lawan bicaranya. Lalu dia berkata, "Masalah pembunuh lebih baik diberhentikan sementara." Darwin mengerutkan alisnya. "Apakah kamu memiliki petunjuk?" Carson berkata, "Petunjuk tidak ada, tetapi aku menebak jika semua petunjuk yang ada sebelumnya adalah petunjuk yang dengan sengaja ditinggalkan oleh si pembunuh, yang sebenarnya hanya untuk menyesatkanmu, agar kamu tidak bisa menemukannya." Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Carson, Darwin menepuk kaki besarnya, lalu dia berkata, "Benar, kenapa aku tidak kepikiran sebelumnya ya? Pembunuh sengaja meninggalkan jejak palsu. Pada saat dia memeriksanya, dia sudah masuk ke dalam perangkap pembunuh. Dengan alami tidak akan bisa mengecek keberadaan si pembunuh." Carson berkata lagi, "Atau mungkin pembunuh sangat mengetahui kepribadianmu. Mengetahui jika kamu tidak bisa menemukan pembunuh itu, kamu pasti tidak akan menyerah. Lalu sengaja meninggalkan petunjuk untuk membuatmu panas. Jika kamu benar-benar menjadi terburu-buru, maka kamu benar-benar akan kalah, Paman." Darwin mengangguk-anggukkan kepalanya. "Pada saat pulang nanti, aku akan kembali menyuruh orang dari awal menyelidiki petunjuk itu, menggunakan arah yang berbeda untuk menyelidikinya. Atau lebih baik kamu tidak usah menyelidikinya, memikirkannya lagi. Pembunuh akan dengan sendirinya menunjukkan ekornya." Berkata sampai di sini, Carson tiba-tiba mengembalikan topiknya. "Epa benar-benar tidak datang bersamamu?" Darwin berkata, "Kamu kan lebih mengerti dia. Jika dia tidak memiliki petunjuk, dia tidak akan mau pulang ke rumah." Justru karena Carson sangat mengerti Epa, mengerti jika Epa sangat menyayangi Rila. Hari ini adalah hari ulang tahun Rila dan pertama kali mengadakan pesta ulang tahun. Sebagai bibi Rila, Epa tidak mungkin tidak datang. Mungkin Epa berada di luar Moonraper, hanya saja tidak bersedia masuk. Dia merasa tidak memiliki muka untuk menghadapi keluarga Tanjaya. Sebenarnya, semua orang di keluarga Tanjaya memiliki dia di hati mereka. Ayah dan ibu setiap bangun tidur selalu menantikan kehadirannya, menantikan seharian, tetapi tetap saja tidak bisa bertemu dengan Epa. Sepertinya hati mereka sudah mendingin. Bukan hanya Epa saja yang tidak datang. Paman Perdian, orang yang sangat menyayangi Rila, juga tidak hadir hari ini. 2 hari sebelumnya, Arila sudah menelponnya. Tetapi dia berkata, jika dia tidak berada di kota Pasir Bumi, dia masih butuh beberapa waktu baru bisa pulang. Pada saat dia pulang, dia baru akan memberikan hadiah ulang tahun kepada Rila. Pesta ulang tahun baru akan dimulai jam 6 sore. Arila menyiapkan kue bertingkat 4. Sesuai dengan umur Rila yang tahun ini menginjak umur 4 tahun. Kue yang paling atas terdapat 4 buah lilin. Semua orang bersama menyanyikan lagu selamat ulang tahun dan setelah itu ayah dan ibu Rila membantu Rila meniup lilinnya. "Rila, selamat ulang tahun!" Semua orang berteriak. Suasananya sangatlah meriah. Arila dan Carson memberikan ciuman di masing-masing pipi Rila. "Rila sayangku, selamat ulang tahun ya." Rila kecil mencium ibunya dan ayahnya. Dia tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada mereka semua. Hari ini dia benar-benar merasa dirinya adalah seorang putri. Ayah, ibu, kakek, nenek,
Dan juga ada kakek dan kakak Hansel. Begitu banyak orang yang sedang membantu dia melewati pesta ulang tahun. Semua orang di sekeliling menatap iri keluarga yang terdiri atas 3 orang tersebut. Satu keluarga memiliki suami yang baik, istri yang baik dan setia, serta anak yang sangat lucu. Keinginan yang diinginkan semua orang, mereka semua mempunyainya. Pesta sudah berakhir. Tamu-tamu juga sudah banyak yang pergi. Arila dan Rila bersama-sama membuka hadiah. Setiap hadiah sangatlah unik dan juga terdapat nama siapa yang memberikan. Satu buah kado mempunyai kotak yang sangat unik yang mengalihkan tatapan Arila. Dia mengambil hadiah tersebut dan membukanya bersama dengan Rila. Di dalam kotak tersebut terdapat sepasang sepatu kecil yang sangat indah. Sepatu itu memiliki kristal. Setiap kristal dibuat sendiri memakai tangan. Benar-benar sangat unik dan cantik. Tetapi hadiah ini tidak memiliki nama yang memberikannya. Di dalam kotak masih terdapat kartu ucapan. Di dalam kartu ucapan itu tertulis, "Rila sayangku, selamanya bahagia." Semua hadiah yang lain terdapat nama pemberinya, tetapi tidak dengan hadiah ini. Tetapi juga tidak ada hadiah yang sangat menggugah hati seperti hadiah ini. Arila menebak jika ini merupakan hadiah yang diberikan Epa. "Ibu, Rila benar-benar menyukai sepatu kristal ini." Meskipun Rila sudah melihat begitu banyak hadiah, tetapi pandangannya tetap terhipnotis oleh sepatu ini.